bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita serahkan ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk 1 minggu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami menikmati Engkau di dalam sesi kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau membuktikan kasih setiamu yang begitu besar. Yang tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan dengan sukacita, dengan teriakan pujian kami kepadamu Tuhan. Terdengar dari dalam rumah-Mu dan kami percaya Engkau Allah yang menyukai setiap pujian yang kami teriakkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap ibadah katakan bersama. Amin. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Haleluya, kita mau rayakan kasih-Nya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Kau baik Tuhan. Kami mau rayakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mari tepuk tangan bersama-sama. Yes, Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita, sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, katakan Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kau Tuhan baik. Katakan yes. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, amin. Kaulah sukacita, haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Pada tepuk tangan buat Tuhan kita. Nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu, Yesus. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, lompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya.
Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan, kami mau nyalakan api. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Yes, Kau suka cita kami. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan ajaib. Yes. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Yes. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh 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 oh. Bersuka cita Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Kami percaya Kau hadir tempat ini Tuhan. Yes, kami menyanyi. Roh Kudus membakar setiap kami. Hey, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh.
puji Engkau, kami sembah Engkau karena kasih-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Engkau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal Tuhan, Awal dan terakhir, pencipta segalanya. suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Katakan, ku sembah tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu. Katakan, ku puji, ku sembah tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, senam hati
dengan segenap hatimu. Nyanyikan lagu ini. Segala puji, segala hormat, Segenap hatiku menyembahmu. terimalah sebab hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ini hidupku Di hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur yes, hanya bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Baik,
Shalom, Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Katakan luar biasa 10 kali lebih keras, Saudara. 3, 2, 1. Luar biasa. Ya, haleluya. Baik. Judul firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan, the power of praise, tapi praise-nya to God. Ya, jadi kuasa dari nyanyian pujian, kuasa dari pujian. Ya, hari ini kita akan belajar bahwa di dalam pujian kita itu ada kuasa. Amin, Saudara. Tuhan menghendaki supaya kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Dia. Pasti ada alasannya. Alasannya yaitu karena pujian bagi Tuhan itu memiliki kuasa, ada powernya. Dan kita akan belajar hari ini, saya berdoa ini akan mengubah pikiran kita dan hati kita, sehingga ketika kita melakukan pujian penyembahan, akan punya sikap yang berbeda, Saudara. Karena di dalam pujian itu ada kuasa yang begitu luar biasa. Apa kuasa dari nyanyian pujian yang kita nyanyikan bagi Tuhan? Yang pertama, Saudara, membuat kita bangkit. Membuat kita bangkit. Nyanyian pujian itu akan membangkitkan roh kita. Ini yang pertama, roh kita akan dibangkitkan, Saudara. Ya. Jadi yang pertama ini ketika kita menyanyikan nyanyian pujian, maka roh kita itu akan dibangkitkan. Saya percaya ini mazmur yang sangat terkenal dari Bani Korah, Saudara. Mazmur dari Bani Korah mengatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Memang dalam bahasa Indonesia, Saudara, bukan berarti LAI ini salah, Saudara, tidak. Tapi memang terjemahannya menggunakan terjemahan ini, Saudara ya. Sebab aku akan bersyukur. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, Saudara, ini New King James Version, Saudara, itu menggunakan for I shall yet praise him. Ya, ada kata praise dalam bahasa aslinya juga menunjukkan kata praise, yaitu pujian. Jadi di bagian ini, Saudara, pemazmur sedang berkata kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kalau bahasa sekarang, kenapa sih kamu galau? Kenapa sih kamu stres? Kenapa sih kamu gelisah? Saudara, lalu ya, berikutnya dia ngomong juga sama dirinya sendiri. Pujilah Tuhan. Kalau kamu lagi galau, kalau kamu lagi tertekan, pujilah Tuhan. Kenapa, Saudara? Karena ketika kita memuji Tuhan, maka roh kita itu dibangkitkan, Saudara. Roh kita dibangkitkan. Kenapa roh, Saudara? Karena yang tertekan, yang gelisah, yang galau itu siapa, Saudara? Jiwa. Di dalam kehidupan kita ini ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini ya ini, Saudara ya. Tapi jiwa itu ada apa di dalam jiwa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ada 3 hal itu, Saudara. Di dalam jiwa itu ada perasaan. Makanya jiwa kita itu rapuh, Saudara. Ya, kalau orang yang enggak punya dasar yang kuat di dalam kehidupannya, ya, ketika orang mengkritik sedikit, menyinggung sedikit, langsung sakit hati. Itu sebetulnya jiwanya, Saudara. Dan lalu pakai istilahnya itu sakit hati, ya. Berarti hatinya sakit kan, Saudara ya. Itu sebenarnya perasaannya, dia punya masalah dengan hatinya, ya. Tapi itu sebetulnya jiwanya. Nah, Saudara, bisa saja kita, ya, saya, Saudara, itu bisa saja mengalami kondisi ini, tertekan, ya, gelisah, ya,
Apalagi kalau sudah akhir-akhir bulan gitu saudara ya, mulai gelisah saudara ya kan. Ya memang Semarang panas, tapi kalau akhir bulan tambah panasnya luar biasa saudara. Ya sensi gitu ya kan. Karena apa? Kalau sudah akhir bulan itu ya sudah ya. Namanya dompet ini sudah semakin menipis isinya saudara ya kan. Bahkan bukan hanya menipis ya, menguap ya itu. Saudara, lalu gelisah, ya, bingung, ya. Tapi dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti apapun sebetulnya, ya, kita bisa melakukan ini, namanya menyanyikan nyanyian pujian. Kenapa saudara? Ketika kita menyanyikan nyanyian pujian, maka roh kita itu bangkit saudara. Pemazmur ini langsung bangkit. Ya, Daud itu ada banyak sekali, saya nggak bisa sebutkan di sini ya saudara ya. Daud itu selalu ngomong kepada dirinya, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, banyak sekali. Mazmur 103, 104 itu ya, dia ngomong sama dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena kalau engkau memuji Tuhan, rohnya itu kuat saudara. Ya, roh kita itu kuat. Tahu nggak saudara, kalau rohmu kuat, rohmu itu bisa mengatasi jiwamu dan tubuhmu. Itu saudara, ya karena roh itu kan levelnya di atas saudara, ya sebetulnya tubuh kita sama jiwa kita itu ada yang mengatasi, namanya roh kita, karena sebetulnya hakikatnya manusia itu adalah spirit being. Spirit being itu artinya manusia itu sebenarnya adalah roh. Kalau kita mati ya ini dagingnya ke mana? Jadi tanah saudara ya. Tapi yang hidup tuh rohnya. Makanya roh kita itu harus kuat saudara. Kuat, kalau roh kita kuat, walaupun perasaan kita gelisah, walaupun perasaan kita gundah gulana, ya itu akan bisa diatasi, saudara. Kalau rohnya itu kuat, ya, amin, saudara. Saya berdoa, saudara nangkep dulu. Jadi, saudara, kalau saudara memuji Tuhan, kita tidak bisa punya alasan, pastor nggak tahu sih, kenapa aku memujinya nggak bisa full. Karena apa? Karena aku lagi gelisah pastor. Oh enggak bisa saudara. Karena pujian kita tidak tergantung dari gelisah enggak gelisah saudara. Kalau saudara bergantung itu, wah bahaya, repot. Hidupmu repot saudara. Ya, karena apa saudara? Karena yang Tuhan mau adalah roh kita. Makanya Daud selalu ngomong, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan mau kalah dengan apa yang sedang kau alami, yang sedang kau hadapi. Mungkin itu bisa saja membuat engkau gelisah. Tapi begitu engkau memuji Tuhan, kegelisahan itu tiba-tiba hilang, saudara. Kegelisahan tiba-tiba lenyap, saudara. Kenapa? Karena kita menaikkan pujian bagi Tuhan, saudara. Saudara, saya pernah menyampaikan ini. Horatius Spafford, saudara ya. Saya pernah menyampaikan ini, saudara. Ini adalah penulis lagu It Is Well With My Soul. Waktu dia mengalami kondisi yang kalau saya bilang, ini mirip-mirip Ayub gitu, saudara. Mirip-mirip Ayub. Dia ini seorang pengacara. Lalu apa? Ini anak laki satu-satunya, anaknya 5 saudara, yang satu laki-laki, satu yang disayang. Pada tahun 1870 ini dia itu mati karena demam berdarah saudara, anaknya. Ya, lalu 1 tahun kemudian dari peristiwa ini, ada tragedi yang bernama The Great Chicago Fire ini saudara, itu membakar habis seluruh aset properti yang dia miliki saudara. Jadi baru ngalami ini, dia ngalami ini. Kemudian dia punya rencana untuk apa? Untuk memindahkan keluarganya ke Eropa. Pindah ke Eropa, saudara, karena sekalian juga mau melihat ini ya, pelayanannya di El Moody. Waktu itu di El Moody itu pendeta di El Moody, penginjil itu luar biasa terkenal, saudara ya, di El Moody. Nah, itu mereka mau ke Eropa, naik kapal. Waktu naik kapal, ini keempat anak perempuan ini, saudara. Keempat anaknya Annie, Maggie, Bessie, Tanetani mati semua saudara, karena kapalnya ini karam saudara. Yang selamat cuma istrinya saja. Istrinya, waduh saudara, gak bayangin saya saudara. Itu habis betul-betul. Lalu yang dia lakukan apa saudara? Dia itu memuji Tuhan saudara. Yang sampai kemudian muncullah lagu ini. It is well, ya. It is well with my soul.
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, kenapa dia ngomong jiwa, Saudara? Karena yang susah, yang gelisah, yang sering masalah itu jiwa kita, Saudara. Makanya dia mengatakan, tenanglah jiwaku. Ya, it is well with my soul. Kenapa? Dia punya pengharapan di dalam Tuhan, Saudara. Ya, dia punya pengharapan. Mungkin saudara belum mengalami kayak gini. Engkau hanya karena hari ini belum ada orderan gitu kan. Seminggu ini orderannya sedikit gitu. Itu aja sudah gelisah, minta ampun saudara ya kan. Tuhan, kenapa aku mengalami gini? Saudara, bisa saja orang mengalami seperti itu, saudara. Ya, tetapi yang paling penting adalah ketika engkau mengalami seperti itu, belajar saudara, bahwa ada kuasa dalam pujian. Sembah Tuhan saudara. Nyanyi ya. Kalau ada YouTube, ikuti YouTube saudara. Amin saudara. Kalau saudara nggak bisa nyanyi maksudnya ya, nggak bisa nyanyi bagus, ya ikuti YouTube aja saudara. Ya, nyanyi yang menguatkan rohmu sehingga rohmu itu bisa bangkit saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Saudara yakin punya Tuhan yang besar? Ketika engkau yakin, bangkit rohnya saudara. Bukan hanya rohnya yang bangkit saudara. Nyanyian pujian akan membangkitkan iman kita. Kenapa saudara? Rumusnya itu ini saudara. Nyanyian pujian ya, firman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kalau kita nyanyikan pujian, pujian itu liriknya itu diambil dari firman Tuhan. Selalu diambil dari firman Tuhan saudara. Kalau ada nyanyian yang tidak diambil dari firman Tuhan, ya nyanyian pujian, saya menganjurkan jangan dinyanyikan di sini, saudara. Misalnya, betapa malang nasibku. Nah, gitu. Betapanya saya pikir, betapa ku mencintai. Saya pikir gitu, saudara. Tapi kok lanjutannya kok, betapa malang nasibku. Nah sudah, kalau nyanyinya begitu, imannya enggak tambah naik, malah tambah drop, saudara. Makanya saya sering mengatakan, saudara, banyak-banyaklah dengar lagu-lagu rohani dalam tanda petik ya dibanding lagu rohana, saudara. Rohana tahu ya saudara ya? Rohana itu lagu yang tidak rohani gitu maksudnya supaya gampang. Lagu yang enggak rohani itu apa? Patokannya apa saudara? Lagu yang tidak rohani itu patokannya apa? Pokoknya kalau liriknya tidak sesuai sama firman Tuhan, itu bukan lagu rohani, saudara. Ya. Saya bisa minta tolong Om Guntur bisa maju ke depan. Pakai nada dasar C. Ya. You raise me up so I can stand on mountain. Jadi aku bisa bangkit dan aku berdiri di atas gunung. Ini walaupun orang bilang lagu sekuler, tapi kalau liriknya sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan lagu sekuler, saudara. Itu bukan lagu rohana, itu lagu rohani, saudara. Amin, saudara. Itu Alkitabiah. Pokoknya kalau tidak bertentangan dengan Alkitab itu lagu rohani, saudara. Paham ya, saudara ya? Jadi, terima kasih Mas Guntur. Nanti kelamaan berdiri. Terima kasih. Kenapa saudara? Saya mendorong saudara menyanyikan lagu yang liriknya itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan membangkitkan iman saudara. Saya enggak tahu kondisi saudara hari ini. Tapi percayalah, ada kuasa dalam pujian. Karena yang kedua inilah yang saudara harus dengar. Yang pertama itu membangkitkan kita, saudara ya. Membuat kita bangkit. Yang kedua, ternyata nyanyian pujian ini bukan hanya membuat kita bangkit, saudara. Membuat Allah bangkit. Wow, ini saya waktu mempelajari ini ya saudara. Oh ternyata bukan saya saja yang bangkit. Roh saya bangkit, iman saya bangkit. Tidak, ternyata nyanyian pujian itu membuat Allah itu bangkit, saudara. Bangkit untuk apa? Ini pertanyaannya, kita akan pelajari bersama-sama. Saudara, ayat yang saya akan baca ini ya pernah dinyanyikan, pernah dijadiin lagu, saudara ya. Lagunya gini. Allah bangkit,
bersoraklah. Hei, gitu saudara ya. Itu terkenal sekali. Waktu saya tanya, seringkali orang salah jawab saudara. Siapa yang bersorak? Nah, kalau nyanyi, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, lalu saya tanya kepada mereka ya, siapa yang bersorak ini? Kebanyakan mereka jawab, kita, gitu saudara. Kita, ya, karena mereka belum tahu, ya, bahwa ini ayatnya saudara. Perhatikan. Ini ada kata nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dan dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Saudara. Lalu baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Pulau-pulau ini Indonesia ini pulau-pulau saudara. Banyak pulau, ini Indonesia nih saudara. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang berperang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Saudara, aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, aku mau mengah-mengah dan megap-megap, saudara. Ayat ini luar biasa, saya mau kasih tahu saudara, ini saudara, perhatikan, ya sebelum Tuhan mendengarkan nyanyian pujian, dia belum mengalami ini saudara, Tuhan belum mengalami ini, ya. Tuhan keluar berperang seperti itu. Ini ayat yang di atasnya harus terjadi dulu saudara. Ayat yang di atas-atasnya tadi, ya baiklah memberikan penghormatan, baiklah memberikan pujian kepada Tuhan. Begitu Tuhan mendengar pujian ini, saudara di atas tadi, lalu ayat ini baru terjadi. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Jadi kalau saya mau gambarkan begini saudara, Tuhan itu ada di tahtanya, ya. Saya gambarkan dia duduk di tahtanya, ya. Tiba-tiba begitu dia mendengar suara pujian, nyanyian pujian yang dikumandangkan bagi dia, dia tidak tahan untuk duduk di tahta, enggak tahan saudara. Kenapa? Dia melompat, kalau saya gambarkan itu dia melompat dari tahtanya dan dia berteriak sendiri saudara. Dia memekik, saudara, dia memekik ya saudara ya. Tuhan keluar, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur, ia bertempik sorak, ia memekik. Saudara, kalau saya gambarkan, ya tiba-tiba terdengar pujian dari IFGF Living Water di tempat ini, jam 4 sore ini saudara. Segala pujian, syukur bagimu. Begitu Tuhan dengar pujian ini, dia bangkit saudara, dan dia memekik. Ya, kalau boleh dikatakan dia berteriak, "Hei, itu Allah!" loh saudara. Karena dia senang sekali dengan pujian saudara, dan apa yang dia lakukan saudara, dia dikatakan bertempik sorak, memekik terhadap musuh-musuhnya untuk membuktikan kepahlawannya bagi saudara, kepahlawanannya bagi saudara. Dia bangkit seperti pahlawan, seperti panglima perang untuk apa? Untuk berperang buat saudara. Wah, waktu saya baca ini saudara, wow, itu sebabnya saudara, jangan main-main dengan pujian. Nanti saya akan buktikan saudara-saudara, ya. Saya akan buktikan. Aku membisu sejak dahulu kala. Waktu dia belum dengar nyanyian pujian, dia diem saudara. Tuhan itu diem. Gak ngapa-ngapain saudara. Tapi begitu dia dengar pujian saudara, dikatakan sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Yang pernah melahirkan, bagaimana? Saya nggak pernah melahirkan saudara ya. Jadi saya tanya, Anda yang melahirkan mengerang, betul? Ya kan? Lalu apa tuh? Mengah-mengah, ya kan? Gitu mungkin saudara ya. Megap-megap, ayo napas, tarik, gitu saudara mungkin ya. Tuhan itu sampai sebegitunya ekspresinya saudara. Gara-gara dengar pujianmu, gara-gara mendengar pujian kita, dia bangkit, dia nggak tahan untuk mengalahkan musuh-musuh kita saudara.
Dia nggak tahan untuk memberkati kita. Dia nggak tahan untuk menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Makanya jangan main-main dengan pujian, saudara. Karena begitu Anda memuji Tuhan, dia bangkit, saudara. Dia bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei itu Allah yang hei, bukan kita, saudara. Hei-nya tuh ngomong sama musuhnya, musuh-musuh kita. Hei, penyakit, aku akan buang jauh-jauh dari jemaat IFGF Living Water. Hei, kalau ada disebut roh kecelakaan, nggak ada roh kecelakaan yang akan datang kepada jemaat IFGF Living Water dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ada pujian. Ada pujian, saudara. Itu sebabnya, saudara, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Perhatikan, saudara. Ini contoh kasusnya dalam Alkitab. Allah bangkit. Tuhan membuat tembok Yerikho hancur. Gara-gara mereka mengelilingi. Hari ke-7 bersorak. Yeay, saudara, bersorak bagi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Hancur tembok Yerikho. Siapa yang menghancurkan? Tuhan. Mereka cuma memuji Tuhan kok. Mereka hanya menyanyi buat Tuhan. Tapi kemudian tiba-tiba tembok Yerikho hancur. Saudara, kisah Tuhan berperang bagi Yosafat ini terkenal sekali di lembah pujian itu akhirnya namanya, saudara ya. Tuhan berperang bagi Yosafat. Saudara, ini ayatnya ada di sini. Waktu mereka nyanyi The Big Hallel lagunya. The Big Hallel itu adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu lagu disebut The Big Hallel ya, saudara ya, bagi orang Israel. Itu ada The Big Hallel. Jadi sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang sudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dari dari perbudakan. Jadi itu menjadi lagu yang dinyanyikan. Nah, tapi pada masa Yosafat, waktu mereka menyanyi, ada imam, ya, ada orang-orang yang dipilih untuk menyanyi. Mereka nyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu pujian dinaikkan, Tuhan berperang, mengalahkan musuh-musuhnya, saudara. Wow, dahsyat sekali, saudara. Menarik, waktu Daud memainkan kecapi, menaikkan pujian bagi Tuhan, roh jahat yang ada di dalam Saul itu keluar, saudara. Ini peristiwanya Paulus dan Silas di penjara, bukan hanya di penjara, tangannya dipasung, kakinya dipasung, hanya mulutnya yang tidak dipasung, saudara. Tetapi mereka gunakan dengan baik, mereka menyanyikan nyanyian pujian. Ya, para penafsir mengatakan nyanyian yang terkenal pada waktu itu adalah The Big Hallel. Jadi saya anggaplah ini mereka berdua nyanyi lagu tadi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, nyanyi, mereka nyanyi malam-malam itu. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah terjadi gempa. Ya, sendi-sendi penjara itu ya goyah. Bahkan gembok penjara itu bisa terbuka. Anda bisa bayangkan, saudara. Ya, gempa model apa yang membuat gembok penjara bisa lepas, saudara? Itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu Anda menaikkan nyanyian pujian, Allah itu bangkit dari tahtanya. Saya percaya ya, waktu Paulus dan Silas nyanyikan lagu pujian itu, saudara, Allah dengar dan dia bangkit dari tahtanya. Kirim malaikatnya, goyahkan penjara itu. Buat gempa bumi, terjadi gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka, saudara. Sampai akhirnya kepala penjara bertobat gara-gara peristiwa itu, saudara. Hari ini, saudara, saya ingin kembali mengingatkan kepada saudara, ada kuasa di dalam pujian. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan menjadi orang-orang yang pertama kan tadi membangkitkan hidup, rohmu itu bangkit, imanmu kuat, dan engkau percaya Allah yang akan berperang dalam hidup saudara.
dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Ini saya kasih ini aja saudara ya. Saya kasih ayatnya. Perhatikan saudara. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan berperang. Ya. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang memberikan kemenangan, saudara. Jangan kamu takut, majulah. Ya. Lalu di sini bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Tuhan itu berperang melawan musuh-musuh kita, saudara. Kalau zaman itu musuh Israel banyak. Ya, bangsa-bangsa lain itu, saudara ya. Tapi hari ini kalau kita bertanya, apa musuh kita hari ini, saudara? Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan. Ya, musuh kita kuasa kegelapan, ya, iblis. Musuh kita apa? Penyakit. Musuh kita kebangkrutan. Musuh kita apa, saudara? Kegelisahan, kekhawatiran. Itu musuh kita. Dan Tuhan akan berperang terhadap musuh-musuh kita, saudara. Katakan amin, saudara. Haleluya. Tuhan menghendaki supaya kita menaikkan pujian bagi Dia. Karena ada kuasa dari nyanyian pujian yang kita nyanyikan. Roh dan iman kita bangkit dan Allah sendiri juga akan bangkit dan berperang bagi kita. Mungkin waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada di antara saudara yang ingin mengatakan, Pastor, saya pernah mengalami itu, Pastor. Waktu saya menaikkan pujian, kuasa Tuhan bekerja. Gak usah jauh-jauh, saya ulangi lagi kisahnya, ceritanya yang diceritakan oleh Bu Ompin, mamahnya Kak Clara ini, saudara. Masalah tanah di rumahnya sana. Itu yang ngukur-ngukur tanah itu sudah ada di sana. Tanah itu sudah siap untuk, kalau boleh dikatakan, lepas dari tangan mereka, saudara. Ya, kalau misalnya deal ya udah nggak punya tanah lagi mereka. Tapi mamahnya Clara ini hanya ngajak anak-anaknya, ayo kita nyanyi aja, yuk kita nyanyi. Enggak tahunya yang ngukur-ngukur bubar, saudara. Kalau saya tanya, mengenanya apa, saudara? Yang ngukur tanah itu kemudian ini di sini menyanyi pujian, kayaknya nggak ada hubungannya. Saudara, hubungannya di mana? Di alam roh. Di alam roh itu Tuhan bekerja, saudara. Tuhan bangkit, menyatakan kuasanya. Saudara, kita ini ngomongnya alam roh, saudara, bukan hanya alam jasmani, bukan. Kalau pujian dinaikkan, ini alam roh, kita bekerjanya di alam roh, katakan amin, saudara. Alam roh itu siapa saja yang di alam roh, saudara. Saya selalu mengatakan di alam roh itu ada malaikat, di alam roh, alam goib itu loh, saudara. Alam roh, siapa lagi, saudara? Malaikat, lalu ada siapa? Syaitan, oke. Apa lagi, saudara? Ini saudara harus tahu kebenaran ini, saudara. Yang ada di alam roh, semua yang bersifat roh, saudara. Kita ada di alam roh karena kita punya roh. Yang ada di alam roh itu adalah roh kita, roh Tuhan pasti, saudara. Roh setan, betul? Setan kan itu alam roh. Lalu apa lagi, saudara? Ada satu lagi. Satu lagi. Hah? Malaikat, ya, roh baiklah itu ya. Ada lagi apa, saudara? Yang di alam roh? Saudara mau tahu? Roh kita sudah satu lagi. Roh Kudus sudah satu lagi. Ini loh, saudara. Firman. Firman itu bekerjanya di alam roh. Waktu Anda memperkatakan firman, firman itu bekerjanya di alam roh. Iblis dengar, Tuhan dengar, malaikat dengar, semua dengar. Kalau iblis dengar, iblis takut, saudara. Iblis paling takut sama firman, saudara. Kalau Tuhan dengar, Tuhan bangkit. Kalau malaikat dengar, siap bos, saya tinggal melaksanakan tugas bos. Dia akan nyatakan pertolongannya bagi saudara dan saya. Malaikatnya dikirim untuk menjaga. Itu yang Tuhan lakukan. Makanya saudara, jangan main-main ketika engkau menyanyikan nyanyian pujian. Karena itu bekerja di alam roh, saudara. Di alam roh, ketika engkau menyatakan, pakai nada dasar apa itu? Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, oh Tuhan, amin. Namamu besar
dan layak dipuji. Perhatikan saudara, waktu Tuhan dengar kita nyanyi saudara, setan juga dengar saudara. Setan juga dengar, tapi responnya berbeda saudara. Tuhan ketika kita ngomong namamu layak dipuji, namamu besar saudara. Tuhan itu bangkit saudara. Bangkit. Dimana ketika kita menyatakan kita layak, engkau layak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan senang sekali, dia bangkit saudara-saudara. Iblis dengar namamu besar. Iblis dengar nama Yesus takut saudara-saudara. Iblis dengar nama Tuhan takut saudara-saudara. Makanya kalau kita nyanyikan lagu ini saudara, jangan nyanyi dengan cara biasa. Bahwa engkau ngerti ketika engkau nyanyi, ternyata Tuhan di alam roh itu akan bekerja bagi saya dan saudara. Rohmu bangkit, imanmu tambah kuat, tapi pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kita semua saudara. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita bersama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Dan saya rindu jangan nyanyi dengan cara yang sama ketika engkau punya pengertian, ketika engkau ngerti, ternyata nyanyian pujian ini dahsyat. Kalau hari ini engkau datang dengan pergumulanmu, nyanyi saudara. Nyanyi, engkau akan terheran-heran ketika, kok tiba-tiba Tuhan selesaikan masalahku. Nyanyi saudara, jangan takut. Tuhan kita Tuhan yang besar saudara. Amin saudara. Katakan sama-sama saudara lagu ini. Nyanyian pujian bagimu, yes God. Tuhan, pujian bagimu, yes God. Tuhan, namamu besar, namamu besar, yes. Dan Layak kau dipuji, haleluya. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, God, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan sama-sama. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, yes God. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, yes God. Tuhan, pujian bagimu, amin, haleluya. Namamu besar. Mari kita berdiri bangkit bersama-sama saudara. Haleluya. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Mari nyatakan pujianmu bagi Dia, haleluya. Dan layak dipuji. Yes, aku percaya Tuhan. Nyanyian pujian bagi Tuhan akan bangkit sebagai pahlawan. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan dengan iman kita, nyanyian pujian bagimu, Tuhan,
namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, haleluya, namamu besar dan layak dipuji. Saudara, hari ini siapapun engkau, kalau engkau datang dengan pergumulanmu, engkau mungkin punya masalah dalam kehidupanmu, engkau sudah dengar firman hari ini, saudara. Engkau sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita, ayo hidupi firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Jangan mikirin masalahmu dulu hari ini. Sembah Dia, puji Dia, berikan pujian yang terbaik buat Dia. Berikan pujian yang terbaik buat Dia. Percayalah, percayai firman Tuhan yang kau dengar. Ketika engkau menyanyikan pujian, Dia akan bangkit sebagai pahlawan. Dia akan berperang bagi engkau. Engkau yang punya masalah keluarga, engkau yang punya masalah dalam bisnismu, dalam pekerjaan, engkau yang punya pergumulan di dalam apapun juga hari ini, ayo praktekkan firman Tuhan, saudara. Bahkan dimanapun kau berada, ketika engkau pulang ke rumah, biasakan engkau menyatakan pujian bagi Tuhan, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan senang dengan pujian yang saudara nyanyikan, yang engkau nyanyikan. Bukan hanya senang, Dia akan menyatakan pertolongannya, bahkan Dia akan berperang bagi saudara, mengalahkan musuh-musuh saudara. Dengan iman, katakan dengan saya, saudara, dengan iman, nyanyian pujian bagi. Saudara fokus kepada Tuhan, fokus kepada Dia, fokus tinggikan Dia. Yes, amin. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, namamu besar, yes, dan layak dipuji. Oh yes, Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak disembah. Nyanyian pujian bagimu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak. Bangkitkan imanmu lebih lagi. Oh, 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 oh. Nyanyian pujian bagi. Bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Yes, haleluya, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar Tuhan. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, seorang percaya katakan bersama, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh. Keajaiban terjadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.